Baik, untuk agenda mau Isra Mi'raj kita selanjutnya yaitu pembaca Mau'izah Hasanah dari Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Bar. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf dan segenap jamaah yang menghadiri acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita bisa hadir pada malam yang penuh barakah ini, di tempat yang diberkati ini, dalam acara yang insyaallah akan mendapat rahmat Allah dan juga akan mendapat naungan dari para malaikat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahum." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali mereka akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat dan malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan senantiasa menyebutkan mereka pada hamba-hambanya yang ada di sisinya. Pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban yang oleh sebagian ulama mereka menyebutnya sebagai Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini Allah menurunkan sebuah perintah yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perintah bersolawat ini adalah perintah yang sangat unik, yang sangat agung. Sebagian ulama menyebutnya sebagai ibadah. Solawat adalah ibadah yang paling mulia. Karena jika kita lihat perintah-perintah Allah yang lain di dalam Al-Quran, seperti perintah salat, Allah sebutkan aqimis shalah, dirikanlah salat. Perintah zakat, wa atuz zakah, berikanlah zakat. Tetapi dalam perintah salawat Allah bersabda, Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah sendiri mencontohkan secara langsung mengatakan secara langsung bahwa Allah sendiri bersalawat kepada Nabi. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam salah satu kitabnya Syarah Aqidatul Awam menyebutkan, as-salatu minallah huwa rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat. Wa minal malaikah al-istighfar, dan dari malaikat adalah istighfar. Wa minan nasi ad-du'a, dan dari manusia adalah doa. Salawat mempunyai banyak sekali keutamaan. Salah satunya yang sering disebutkan oleh Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra salawatin wa khattat anhu asyra khati'atin wa rafa'at lahu asyra darajatin. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan menghapus darinya 10 kesalahan, dan Allah akan mengangkat kepadanya 10 derajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Selain itu, salawat juga menjadi penyebab kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kiamat kelak dan juga pada akhir hidup kita. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf di Ka'bah, ia mendapati seorang laki-laki yang hanya bersalawat. Ia tidak membaca zikir-zikir yang lain, tetapi hanya melantunkan salawat kepada Nabi. Karena merasa heran, Sufyan Ats-Tsauri kemudian mendekati lelaki tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau hanya membaca salawat saja? Padahal dalam tawaf ini, ketika bertawaf, banyak sekali zikir atau ibadah yang bisa diucapkan, yang bisa disebutkan." Lelaki tersebut kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri." Kemudian lelaki tersebut bertanya, "Sesungguhnya dahulu aku dan ayahku pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tengah pelaksanaan ibadah haji, ayahku wafat. Dan kondisinya ketika wafat itu adalah mukanya menjadi hitam. Kemudian karena merasa sedih, ia kemudian dengan perasaan sedih, ia menutup wajah ayahnya, kemudian memandikannya dan mensalatkannya. Tetapi sebelum sempat menguburkannya, dia tertidur. Dalam mimpinya, ia bermimpi seorang lelaki dengan pakaian putih, dengan wajah yang tampan datang kepadanya dan menghampiri jenazah ayahnya. Kemudian ia mengusap wajah ayahnya dengan tangannya yang putih bercahaya. Seketika itu juga wajah ayahnya menjadi terang, tidak lagi menjadi hitam. Lelaki tersebut kemudian akan pergi, kemudian ditahan oleh sang anak ini dan bertanya, "Siapakah engkau? Kenapa wajah ayahku bisa menjadi hitam dan kenapa setelah engkau usap wajahnya kembali cerah?" Lelaki tersebut mengatakan, "Apakah engkau tidak mengenalku? Aku adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahmu semasa hidupnya sering melakukan banyak maksiat sehingga wajahnya menjadi hitam. Tetapi ia senantiasa bersalawat kepadaku sehingga aku datang kepadanya untuk memberikan syafaat pada hari ini." Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.